Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sahabat yang baik, pernahkah terpikirkan oleh sahabat apa yang menjadikan dua orang dapat menjadi satu pasangan? Kepercayaanlah yang menjadikan diri mereka dapat bersatu. Sama halnya dengan Kristus, Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Dengan menjadi satu dengan Tuhan, kita dimampukan untuk melihat pekerjaan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Sahabat, apakah kita mau meningkatkan kualitas diri kita agar bisa bersatu dengan Tuhan? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Bagaimana di dalam Kristus kita bisa menjadi satu dengan Dia ya. Amin. Tema kita hari ini menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah sahabat yang baik, kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini membuka hati dan pikiran kita untuk kita menyadari bagaimana kita sudah menjadi satu dengan Tuhan ya. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi satu roh dengan Engkau Tuhan, dan kami bisa hidup bersama-sama dengan Engkau. Biarlah hari ini oleh firman-Mu membuka hati dan pikiran kami untuk kami menyadari kesatuan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Korintus 6 ayat 19, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Puji Wah Tuhan. ya, kita bukan lagi milik kita sendiri. Ya. Kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Amin. Ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan atau menyatukan diri kita dengan Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Di mana kata menyatukan adalah kata kerja bahasa Yunani yang artinya adalah kalau. Di mana arti kata ini adalah bersatu, dirajut atau dilas menjadi satu dengan Tuhan. Amin ya. Biasanya dilas jadi satu. Dilas jadi satu ya. Nggak bisa dipisahin, udah menyatu. Tidak bisa dipisahkan ya. Kata kalau ini juga berarti kita bercampur atau bersatu dengan Tuhan. Ya. Sehingga penyatuan kita dengan Tuhan ini menghasilkan dua menjadi satu. Wah, luar biasa Wah, ya. luar biasa ya. Dua menjadi satu. Satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan. Sebab di dalam Kristus kita ini adalah bait Allah. Ya. Di mana Yesus tinggal di dalam kita dan Yesus ingin supaya kita intim, menyatu dan mengikatkan diri kita dengan Yesus yang adalah pokok anggur. Amin. Amin. Jadi kita menyatu dengan sak pokok anggur Iya. itu ya.
Jadi betapa dahsyatnya penyatuan kita dengan Tuhan yang membuat kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan menghasilkan dua menjadi satu. Maka hati, pikiran, perasaan, dan keinginan Tuhan sudah menjadi satu dengan kita. Sehingga semua yang keluar dari hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita bersumber dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Kita sudah menjadi satu ya. Luar biasa ya. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Yesus karena Yesus menyatu dengan Bapa. Ya. Maka selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di bumi, Yesus hanya mengatakan dan mengerjakan apa yang dia dengar dan dia lihat dari Bapa di surga. Sehingga pelayanan Yesus selama 3,5 tahun hanya memindahkan kehendak dan realita Bapa di surga terjadi di bumi. Amin. Wow. Wah, luar biasa. Jadi kesatuan Bapa dan Yesus ini membuat semua pelayanannya itu memindahkan realita di surga terjadi. Amin. Nah, puji Tuhan di dalam Yesus kita sudah menjadi satu roh dengan Dia. Jadi sama seperti Yesus yang menyatu dengan Bapa ketika ada di dunia ini, demikian juga dengan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup dan berespon berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Ya betul ya. Ya, Kita penting nih. Ya berespon bukan berdasarkan kenyataan dan fakta yang ada. Iya. Ya, tetapi karena kita menyatu dengan Tuhan, Amin. kita melakukannya seperti apa yang Tuhan katakan ya. Amin. Tetapi kita ini hidup ya, hidupnya dan berespon hanya berdasarkan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dari Bapa melalui pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin. Sehingga apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan adalah memindahkan kehendak dan realita Bapa yang di surga terjadi di bumi ini. Amin. Nah, ini ada ayat berikutnya akan menguatkan kita dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak." Puji Tuhan. Nah, inilah kesatuan Yesus dengan Bapa. Bahwa Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Amin. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa itu jugalah yang dikerjakan oleh anak. Amin. Sehingga pelayanan Yesus adalah memindahkan semua kehendak dan realita Bapa yang di surga itu terjadi di bumi. Amin. Ya, jadi sebetulnya Tuhan mau kita seperti itu juga ya. Iya. Kita hanya mendengar apa yang menjadi kehendak Bapa itu terjadi ya. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai orang percaya kita harus mengikatkan diri kita dengan Tuhan supaya kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Sehingga semua yang keluar dari hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita bersumber dari Bapa di surga dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita akan buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, inilah kunci sukses pelayanan Paulus. Bagaimana Paulus menyadari kesatuan hidupnya bersama dengan Yesus, bahwa Paulus hidup tetapi bukan lagi Paulus sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Paulus. Dan Paulus percaya bahwa hidupnya yang dihidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Yesus yang telah mengasihi Paulus dan yang telah menyerahkan dirinya untuk Paulus. Sehingga belief system atau sistem keyakinan dari Paulus percaya dan mengerti bahwa hidupnya sudah menyatu dengan Yesus. Ketika kita memiliki belief system atau sistem keyakinan yang seperti Paulus ini, yang percaya dan mengerti bahwa hidup kita sudah menyatu dengan Yesus,
maka kita tidak lagi melihat dan meresponi masalah yang ada dari sudut pandang manusia, tapi dari sudut pandangnya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Menjadi Satu Roh dengan Tuhan. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, satu di antaranya ya. Silakan sayang. Ini dari Laurentia Bunga. Iya. Ya. Shalom Terang Kasih, shalom juga Laurentia ya. Iya. Kita berharap, kami berharap Laurentia sedang menyaksikan nih ya. Ini ya. Nah, isi DM-nya demikian. Iya. Saya sedang dilema saat ini. Saat ini saya sedang dalam persiapan menikah. Pasangan saya saat ini bekerja di luar kota. Dan setelah kami menikah, rencana kami adalah saya resign dari pekerjaan saya dan ikut pasangan saya tinggal di luar kota. Saya senang karena setelah sekian lama akhirnya kami menikah. Tapi saya sedih karena harus meninggalkan pekerjaan saya. Saat ini saya merasa sedang berada di puncak karir saya. Bahkan kemarin saya dapat tawaran untuk upgrade posisi yang lebih tinggi. Tapi saya tahan karena nanti saya harus resign. Ditambah lagi lingkungan pertemanan di kantor yang sangat baik bagi saya. Jadi bikin saya berat untuk meninggalkan kantor saya. Saya dilema sekali. Saya tidak tahu kemana jalan Tuhan akan membawa saya. Saya harus gimana? Ya. Wow, Laurentia luar biasa ya. Iya. Seperti dia lagi dalam dilema nih ya. Sana dua-duanya keputusan yang penting. Iya, semuanya penting Laurentia ya. Sesuai dengan tema saat ini bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi satu roh dengan Dia. Jadi saat ini Laurentia berserah dan percaya saja kepada rencana Tuhan yang selalu baik dan yang selalu baik bagi hidup kita ya. Amin. Dan jangan kita memakai pikiran manusia ya. Nanti Muhammad kita jadi bingung ya. Sebab Tuhan sudah menjadi satu dalam kehidupan Laurentia dan percaya bahwa yang membuat Laurentia aman dan bahagia adalah kalau kita ada dalam rencana Tuhan. Nah, ini penting ya, membuat kita bahagia ada dalam rencana Tuhan. Amin, itu yang penting ya. Jadi fokuslah pada Tuhan, serahkan dan percayakan semua rencana hidupmu, pernikahanmu dan kariermu kepada Tuhan yang baik itu ya. Amin. Ada dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Wow, ini adalah janji Tuhan. Ya, ini mesti dipegang. Iya Laurentia, ini jalan janji Tuhan bagimu ya. Karena Tuhan mengatakan rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan ya. Jadi hari-hari ke depan Laurentia bukanlah hari-hari yang membawa kecelakaan ya. Tetapi Tuhan katakan rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu yaitu kepada Laurentia hari depan yang penuh harapan. Bukankah luar biasa janji Tuhan bagimu ya? Meskipun saat ini mungkin sampai sedang masa depan kita udah dijamin oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Saat ini mungkin masih dilema ya. Tetapi mari andalkan, peganglah janji Tuhan ini. Karena Tuhan setia dalam janjinya. Dimanapun engkau berada, apapun yang kau putuskan. Laurentia sudah berdoa, sudah minta pimpinan Tuhan. Pasti Tuhan yang akan menuntun, memimpin langkah-langkahmu ini ya. Dan percaya bahwa Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi bersukacitalah Laurentia. Terimalah semua keberadaan dalam hidupmu ini dengan penuh sukacita. Dan engkau akan melihat
Tuhanlah yang bekerja Amin. dalam hidupmu. Demikian juga mungkin ada nih sahabat-sahabat yang Iya. baik yang lain ya. Iya. Mungkin sedang dilema juga nih Iya, gitu, ada. ngambil keputusan. Kerjaan gitu. lagi bagus. Iya. Bagaimana nih gitu Wow. ya. Makanya kita penting ya Iya, untuk iya. bersandar, Iya. menyatu dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang hari depan Amin. kita. Amin ya. Kita mau berdoa Iya, kita buat berdoa ya. Laurentia dan para sahabat yang Sahabat baik yang baik, lain ya. ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Laurentia Tuhan. Yang saat ini mungkin sedang menghadapi satu dilema. Karena keberadaannya semuanya adalah sesuatu yang perlu ia putuskan. Bahkan ketika saat ini Laurentia menghadapi sesuatu yang menyangkut hari depannya, kami mau bersandar kepada firman-Mu, kami mau percaya kepada perkataan-Mu, karena Engkaulah yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Biarlah mulai hari ini juga, saat ini juga, Laurentia mendapatkan satu kebenaran yang sejati yang datang daripadamu, bahwa Laurentia dapat mengandalkan Tuhan, bersandar, berserah dan percaya bahwa Tuhan sedang membawa Laurentia kepada hari depan yang penuh harapan. Demikian juga untuk para sahabat yang baik yang lain yang mungkin saat ini sedang sulit untuk mengambil satu keputusan, langkah-langkah yang berikutnya dalam hidup mereka. Bapa, biarlah kami melihat, kami peka, kami mau bersandar, kami mau berserah, kami mau percaya kepadamu yang telah berjanji kepada kami untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Amin. Kami percaya Engkau menjaga kami untuk tidak mengambil keputusan yang Iya, salah. benar, Tuhan. Engkau selalu mengarahkan langkah-langkah Amin. kami kepada langkah-langkah kemenangan yang Kau sediakan bagi Amin. setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah berikutnya ada DM dari William Pangkei. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga William. Berharap sudah menyaksikan ya program Terang Kasih ini. Demikian isi DM dari William. Saya mau minta didoakan karena saya baru aja mendapatkan pekerjaan baru yang saya harapkan ini adalah yang terbaik bagi kemajuan karir saya. Saya sempat merasa tidak percaya diri karena sudah sampai di tahap ini. Saya minta didoakan Pak Bu bahwa ini adalah yang terbaik bagi saya dan membuat saya jadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi. Bantu saya meyakinkan diri saya bahwa ini adalah yang terbaik. Terima kasih Pak Bu ya. William bersyukur ya. Orang sementara lagi cari pekerjaan. Wah, William sudah dapat pekerjaan yang baru. Bersyukur ya William ya. Selamat buat pekerjaan yang baru ya. Dan tentunya sesuai dengan tema menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi William jangan fokus pada diri sendiri atau kepada kekurangan ya William. Aduh saya bisa nggak ya, saya mampu nggak ya. Karena itu akan membuka celah kebohongan-kebohongan iblis akan membuat kita menjadi tidak percaya diri ya. Akhirnya tidak menjadi maksimal. Tetapi biarlah William fokus hanya kepada Tuhan yang sudah ada dalam William ini. Yang akan berkuasa membawa William semakin naik dan semakin sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan dipromosi loh oleh Tuhan ya. Dan ini akan membuat William bisa menjadi berkat lebih lagi di tempat pekerjaan yang baru. Karena promosi, kesuksesan hanya datang dari Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi William, biarkan Tuhan yang sudah dalam kita ini akan membawa hidup kita terus ya. Dan ini janji Tuhan luar biasa ya. Dan untuk sahabat yang baik ya, ini janji Tuhan pegang di dalam Ulangan 26 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Pegang firman Tuhan ini William. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mempromosi William. Tuhan akan membuat William menjadi terpuji, ternama, dan terhormat untuk kemuliaan Tuhan. Nah sahabat yang baik, pegang janji Tuhan. Kalau kita mau hari ini dipromosi, biarlah hidup kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang promosi kita. Karena Tuhan akan membuat kita menjadi terpuji, ternama, terhormat untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Mari kita berdoa untuk William dan juga sahabat yang baik yang hari ini ada dalam pekerjaannya dan rindu untuk bisa menjadi berkat lebih lagi. Tuhan, kami pegang janji Tuhan ini bahwa Tuhan yang mengangkat William bisa bekerja di tempat ini dan Tuhan juga akan mempromosi William menjadi terpuji, ternama, dan terhormat
supaya nama Tuhan dimuliakan. Kayak berdoa diberkatilah William, pekerjaannya juga. Biarlah hari ini bangkit rohnya untuk William menyadari identitasnya sebagai anak Allah, sebagai pemenang. Dan dimanapun William berada, William menjadi berkat lebih lagi. Kayak berdoa buat sahabat yang baik, yang hari ini juga sedang bergumul dengan pekerjaannya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Biarlah hari ini Tuhan memampukan mereka untuk mereka bisa melakukan yang terbaik. Dan Tuhan mempromosi mereka menjadi terpuji, ternama, dan terhormat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjadi satu roh dengan Tuhan. Pertama, menjadi satu roh dengan Tuhan adalah kita bersatu, dirajut atau dilas menjadi satu dengan Tuhan. Dan kita bercampur atau bersatu dengan Tuhan. Seperti penyatuan kita dengan Tuhan ini menghasilkan dua menjadi satu. Yang kedua, menjadi satu roh dengan Tuhan adalah dengan kita intim, menempel, melekat, dan menyatu dengan Yesus adalah yang adalah pokok anggur kita. Sebab kita adalah carangnya. Ketiga, menjadi satu roh dengan Tuhan adalah dengan kita melihat dan mendengar apa yang dikerjakan oleh Bapa di surga melalui kebenaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Apakah saat ini engkau sedang membutuhkan jawaban Tuhan untuk masalahmu yang sedang kau hadapi? Mari sahabat yang baik, datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari saat ini datang mendekat kepada Tuhan. Buka hatimu, berserah dan percaya kepada Tuhan yang baik. Dan persilakan Roh Kudus untuk menyingkapkan kebenaran-kebenarannya untuk setiap masalah yang sedang kau hadapi. Lalu bersyukur bahwa Tuhan yang bertindak untuk menyelesaikan semua masalahmu. Mari kita datang kepada Dia. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa di dalam Kristus kami ini sudah menjadi satu roh
Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Sehingga semua yang keluar dari hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kami, semua bersumber dari Bapa di surga dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Oleh anugerah Roh Kudus dan firman Tuhan menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mendengar dan melihat dari Bapa. Sehingga apa yang kami katakan dan kerjakan adalah memindahkan kehendak dan realita Bapa yang di surga terjadi di bumi. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa